Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur. Saya akan mempresentasikan Gallery of Learning. Apa itu Gallery of Learning? Gallery of Learning adalah sebuah metode pembelajaran yang melibatkan siswa. Dalam hal ini, siswa ini diajak untuk mengelilingi kelas yang telah di-set dengan format seperti galeri. Dan karena ini, metode pembelajaran ini disebut juga Gallery Walk. Yang kemudian juga ini seperti pameran seni untuk untuk mempermudah gambar dalam membayangkan model pembelajaran ini, meskipun nanti akan kulampirkan tentang gambarnya. Ya, gambarkan saja itu seperti pameran seni, banyak foto-foto, tulisan, dan ya. Kemudian tata cara melakukan Gallery of Learning, pertama, olah materi yang akan disajikan bisa dalam bentuk pengolahan materi, lebih tepatnya mulai dari pengolahan materi, pengolahan materi dimulai dari pemilihan, pengolahan. Dalam pengolahan ini bisa melibatkan peserta didik karena ya dalam bentuk clipping atau dalam bentuk mind mapping atau dalam bentuk yang lain. Kemudian persiapan ruang dalam proses Gallery of Learning ini memerlukan ruang yang khusus daripada model pembelajaran konvensional yang dibentuk seperti galeri, dan perlu penataan bangku, perlu penataan papan, perlu penataan meja, dan lain-lain. Kemudian peserta didik melakukan eksplorasi pada hari itu dengan penugasan atau tanpa penugasan. Kemudian guru dan peserta didik mengambil kesimpulan dari hasil eksplorasi tersebut. Ini adalah Gallery Walk yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Cikarang pada tahun 2020, tentu saja sebelum pandemi. Kelebihan pertama, tentu saja menarik. Apabila dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional, ini lebih menarik karena ini lebih memancing siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan berorientasi kepada siswa, tidak berorientasi kepada guru yang dalam ini siswa centric, student centric, atau apalah itu sih intinya berfokus ke siswa. Kemudian memicu peserta didik untuk melakukan aktivitas fisik yang ini bagus untuk motoriknya. Kemudian cocok untuk materi yang membutuhkan visualisasi seperti materi sejarah. Ya, kalau di SD lebih disebutnya IPS, terutama bagian sejarah atau bagian sejarah, dan IPA seperti materi untuk menjelaskan bagian planet atau materi tumbuhan atau materi ya pokoknya materi yang butuh visual. Kemudian cocok untuk pembelajaran visual dan kinestetik. Kenapa? Karena ini banyak aktivitas gerak, banyak aktivitas yang menggunakan indera penglihatan. Kemudian dan ini karena sifatnya peserta didik melihat-lihat, peserta didik dapat lebih masuk. Kemudian kekurangannya, pertama, membutuhkan keterampilan membaca, dan ini hanya baru matang ketika itu di kelas tinggi. Sedangkan kelas rendah belum begitu terampil. Kemudian ya kalaupun mau disampaikan di kelas rendah, mungkin butuh penyelesaian materi dan itu butuh persiapan. Pertama, karena dibandingkan model konvensional yang guru sekedar mengajarkan, ini membutuhkan materi lagi, butuh ruangan lagi, butuh pengondisian siswa,
butuh ya pokoknya lebih 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 rumit daripada model pembacaan yang biasanya. Kemudian tidak semua materi cocok dengan metode ini, seperti yang materi yang membutuhkan praktek langsung, yang seperti olahraga, yang membutuhkan aktivitas di luar, dan tidak mungkin untuk melakukan untuk menggambarkan lari dengan hanya gambar. Mereka belum melakukannya gitu. Kemudian apakah cocok untuk kelas tinggi, tapi lebih cocoknya untuk kelas tinggi karena mereka sudah bisa membaca, mereka ya sudah bisa membaca intinya, karena keterampilan mereka sudah memenuhi dan tidak membatasi untuk guru dalam melakukan metode ini. Sekian, terima kasih.